Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok K memaparkan materi mengenai chapter 24, Presentation and Disclosure in Financial Reporting, yang merupakan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 kelas E dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tantina Haryati SEMAK dan Ibu Sofi Yunandia Putri SEMAK. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Zara Eka Mardianik dengan MPM Akhir 024. Yang kedua yaitu Baik Nisrina Salsabila MPM Akhir 030. Dan yang terakhir yaitu Egidia Pasaribu dengan MPM Akhir 210. Pada chapter 24 ini, yang pertama yaitu prinsip pengungkapan penuh. Pada prinsip pengungkapan penuh ini terdapat dua, yaitu peningkatan persyaratan pelaporan. Pada peningkatan persyaratan pelaporan di sini terdapat kompleksitas dari bisnis lingkungan, kebutuhan akan informasi yang tepat waktu, dan akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Yang kedua yaitu pengungkapan diferensial. Pada pengungkapan diferensial ini terdapat topik tidak relevan untuk UKM dihilangkan, izin lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi, banyak prinsip pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban pendapatan dan pengeluaran disederhanakan. Secara signifikan, lebih sedikit pengungkapan diperlukan. Dan yang terakhir yaitu revisi ke IFRS untuk UKM akan terbatas pada setiap 3 tahun sekali. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Di sini perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Selain itu, perusahaan harus dapat mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Berikut merupakan catatan umum atas laporan keuangan. Ada inventaris, perumahan, tanaman dan peralatan, klaim kreditur, klaim pemegang saham, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak tangguhan, pensiun, sewa, dan perubahan prinsip akuntansi. Selanjutnya itu masalah pengungkapan. Masalah pengungkapan di sini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Di sini masalahnya transaksi pihak terkait seperti sifat hubungan, jumlah transaksi dan saldo terutang, penyisihan untuk piutang ragu-ragu, beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang tak tertagih atau diragukan dari pihak berelasi, dan ada kesalahan dan tipuan. Selanjutnya ada peristiwa setelah periode pelaporan atau acara selanjutnya. Terdapat dua di sini yaitu financial statement period. Ini merupakan peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan, dan subsequent event period merupakan peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi itu tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya itu tujuan pelaporan informasi tersegmentasi. Di sini untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana ia telah beroperasi memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna lebih memahami kinerja perusahaan, lebih baik menilai prospeknya untuk harus kas bersih masa depan, dan dapat membuat penilaian yang lebih terinformasi tentang perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu prinsip dasar. IFS menyaratkan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum mencakup informasi terpilih atas dasar segmentasi tunggal. Sebuah perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan penyediaan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola atau pendekatan manajemen pada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengidentifikasi segmen operasi. Nah, jadi di sini telah tersedia poin-poin utama yang akan dijelaskan. Yang pertama, yaitu segmen operasi adalah komponen dari suatu perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Hasil operasinya secara berkala dikaji ulang oleh pengambil keputusan tingkat operasional atau kepala perusahaan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Juga memiliki informasi keuangan yang diskrit atau terpisah dan dapat diakses. Tujuan identifikasi dari segmen operasi ini adalah eh, memahami bagaimana bagian-bagian dalam perusahaan berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan, serta memberikan wawasan yang jelas untuk pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan yang relevan. Topik berikutnya kita akan membahas mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi ini dianggap signifikan jika memenuhi salah satu atau lebih dari ambang batas kuantitatif berikut ini. Nah, yang pertama itu pendapatan.
Jadi segmen tersebut memiliki pendapatan 10% atau lebih dari total pendapatan gabungan seluruh operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan ataupun kerugian. Nah, jumlah absolut keuntungan atau kerugian segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar antara gabungan laba operasi seluruh segmen yang melaporkan keuntungan dan juga gabungan kerugian seluruh segmen yang melaporkan kerugian. Yang ketiga adalah aset. Aset segmen yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari total aset aset gabungan seluruh segmen operasi. Nah, jadi ambang batas ini digunakan untuk menentukan segmen mana yang cukup besar atau signifikan untuk dilaporkan secara terpisah. Jadi, bisa memberikan transparansi lebih dalam laporan keuangan perusahaan. Baik, di sini ada faktor pertimbangan tambahan mengidentifikasi segmen operasi. Jadi faktor pertimbangan itu, perusahaan perlu mempertimbangkan 2 faktor tambahan dalam mengidentifikasi segmen operasi. Yang pertama yaitu kontribusi data segmen terhadap bisnis perusahaan. Data segmen harus menjelaskan sebagian besar aktivitas bisnis perusahaan. Secara khususnya hasil segmentasi harus menyumbang minimal 75% atau 3/4 dari total penjualan gabungan kepada pelanggan yang tidak terfiliasi dengan perusahaan. Jadi tujuannya ini untuk memastikan kalau segmentasi memberikan gambaran yang akurat mengenai kontribusi sebagai segmen terhadap pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu batasan jumlah segmen atau IASB. Berdasarkan keputusan International Accounting Standard Board, batas atas jumlah segmen yang wajar untuk dilaporkan adalah 10 segmen. Nah, pembatasan ini juga membantu mengelola kompleksitas laporan keuangan sehingga hanya segmen yang relevan dan signifikan yang dilaporkan. Jadi tujuan dari faktor pertimbangan ini bahwa laporan keuangan itu memerlukan transparan dan relevan bagi pemangku kepentingan dan juga tidak terlalu rumit tetapi tetap mencakup informasi signifikan atau secara keseluruhan. Selanjutnya kita membahas masalah pengungkapan. Jadi, di sini kita akan membahas masalah informasi tersegmentasi yang diperlukan oleh IASB atau International Accounting Standards Board. Jadi, yang pertama yaitu umum informasi tentang segmen operasi. Jadi perusahaan perlu memberikan deskripsi segmen operasi yang meliputi informasi seperti sifat bisnis, produk atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan, serta pasar maupun wilayah geografis yang ada. Lalu yang kedua, laba rugi segmen dan informasi terkait. Setiap segmen operasi itu harus melaporkan informasi yang mengenai laba ataupun rugi segmen, termasuk elemen-elemen pendukung laporan tersebut. Contohnya itu pendapatan ataupun beban yang spesifik. Yang ketiga yaitu segmen aset dan liabilitas, di mana perusahaan harus melaporkan aset ataupun liabilitas yang terkait dengan masing-masing segmen untuk memberikan gambaran lengkap mengenai sumber daya yang digunakan oleh setiap segmen. Yang keempat adalah rekonsiliasi, di mana informasi yang dilaporkan untuk setiap segmen harus direkonsiliasi dengan jumlah total yang ada di laporan keuangan utama. Tujuannya dilakukan ini itu untuk memastikan konsistensi antara laporan segmen dan laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, yaitu informasi tentang produk dan layanan serta wilayah geografis. Nah, selain segmen operasi tadi, perusahaan juga harus memberikan detail mengenai produk dan layanan tertentu yang dihasilkan ataupun yang akan ditawarkan. Juga wilayah geografis tempat operasional perusahaan itu berlangsung. Yang terakhir, yaitu pelanggan utama, di mana perusahaan harus mengungkapkan jika ada pelanggan besar yang menyumbang pendapatan signifikan, termasuk informasi mengenai kontribusi pelanggan tersebut terhadap total pendapatan perusahaan. Nah, jadi materi ini berhubungan dengan standar akuntansi internasional, khususnya pengungkapan informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi pengungkapan ini tuh bertujuan memberikan transparansi lebih kepada pengguna laporan keuangan. Contohnya itu investor. Jadi mereka itu bisa memahami performa dan resiko di setiap segmen operasi perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas masalah pengungkapan yang berhubungan dengan laporan sementara dan masalah unik laporan interim. Jadi, yang pertama itu adalah laporan sementara, mencakup periode yang kurang lebih dari 1 tahun. Nah, laporan ini mengacu pada standar IFRS atau International Financial Reporting Standards. Jadi, IFRS itu mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskret. Jadi, setiap periode interim diperlakukan sebagai periode akuntansi yang terpisah, bukan bagian dari tahun penuh. Lalu, merawat periode interim secara terpisah. Jadi, laporan interim ini harus diperlakukan seperti laporan tahunan, tetapi untuk periode yang lebih pendek. Yang ketiga, yaitu mengikuti prinsip penangguhan dan akrual. Prinsip ini itu digunakan sebagaimana diterapkan dalam laporan tahunan, sehingga konsistensinya tetap terjaga. Lalu, laporan transaksi sesuai periode terjadi, di mana pengakuan biaya dan pendapatan tidak boleh diubah, meskipun laporan interim hanya mencakup sebagian tahun atau kurang dari periode 1 tahun. Yang kedua adalah masa unik pelaporan interim. Ada dua usa ada 2 isu utama yang menjadi perhatian dalam pelaporan interim. Yang pertama yaitu penghasilan pajak dan yang kedua adalah musiman. Penghasilan pajak itu adalah pengakuan penghasilan pajak dalam laporan interim bisa menjadi kompleks karena pajak dihitung berdasarkan proyeksi penghasilan tahunan.
Tetapi, laporan interim hanya mencakup sebagian periode. Sedangkan musiman, beberapa industri memiliki pola pendapatan dan pengeluaran musiman. Jadi hal ini mempengaruhi interpretasi laporan interim karena laporan tidak mencerminkan aktivitas selama setahun penuh. Nah, laporan sementara atau interim itu penting untuk memberikan gambaran performa perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan. Lalu, sifatnya ini tidak mencakup setahun penuh, menimbulkan tantangan khusus seperti pengakuan pendapatan pajak dan fluktuasi musiman yang mempengaruhi keakuratan informasi keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas laporan auditor dan manajemen, di mana akan membahas peran dari auditor dalam menilai laporan keuangan perusahaan, serta menyatakan pendapat mengenai kepatuhannya terhadap standar akuntansi internasional, yaitu IFRS. Nah, jadi yang pertama itu adalah pendapat auditor. Jadi auditor itu bertanggung jawab untuk memberikan opini independen tentang apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar atau sesuai dengan IFRS. Nah, jadi opini ini tuh penting untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan. Contohnya itu investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun jenis-jenis opini auditor itu yang pertama berkualitas atau unqualified opinion. Jadi auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan benar tanpa pengecualian dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi, opini itu opini yang terbaik yang bisa diterima perusahaan. Yang kedua adalah merugikan atau adverse opinion. Jadi, auditor menemukan bahwa laporan keuangan perusahaan mengandung salah saji material dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Opini itu bisa memberikan sinyal negatif kepada pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga yaitu penafian atau disclaimer of opinion. Jadi, auditor tidak memberikan opini karena kurangnya bukti atau pembatasan yang signifikan selama proses audit. Nah, situasi ini biasanya terjadi jika manajemen tidak memberikan akses penuh ke informasi atau dokumen yang diperlukan. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas itu diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, di sini peran auditor itu sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan, agar para pengguna laporan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Jadi, kerjasama dengan manajemen itu perlu menyediakan data yang akurat dan lengkap agar auditor dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Materi yang selanjutnya adalah laporan auditor. Nah, dalam pendapatan yang memenuhi syarat mengandung pengecualian terhadap pendapatan baku. Keadaan tersebut dapat berupa batasan ruang lingkup dan juga laporan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan ataupun hasil operasi. Dan merugikan pendapat itu diperlukan dalam setiap laporannya, di mana pengecualian untuk adil presentasi sangat material sehingga menurut pertimbangan auditor independen, opini wajar dengan pengecualian yang dibenarkan. Nah, terus juga penafian dari suatu pendapat tepat ketika auditor telah menyimpulkan sedikit informasi atas laporan keuangan bahwa tidak ada pendapatan yang dapat dinyatakan. Selanjutnya adalah laporan manajemen. Nah, komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, terus juga kinerja keuangan dan juga arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan terhadap faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, terus sumber pendanaan perusahaan dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang ditargetkan. Lalu yang terakhir, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Selanjutnya ada masalah pelaporan saat ini. Ada 3 masalah dalam pelaporan, yaitu yang pertama pelaporan perakiraan dan proyeksi keuangan. Perkiraan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi dan juga arus kas. Lalu keuangan proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan diberikan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan yang diharapkan entitas, hasil operasi, dan juga arus kas. Laporan yang kedua adalah pelaporan keuangan internet. Sebagian besar situs web perusahaan itu berisi tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya, seperti memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Terus ada mengizinkan pengguna memanfaatkan alat seperti penelusuran mesin dan juga hyperlink. Terus dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan mengizinkan perusahaan untuk melaporkan pemilihan yang diperluas data dan juga data yang lebih tepat waktu. Salah pelaporan yang
terakhir adalah penyebab kecurangan dari pelaporan keuangan. Terdapat beberapa peluang terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama adalah tidak adanya dewan direksi atau komite audit. Terus yang kedua, lemah atau tidak ada pengendalian akuntansi internal. Yang ketiga, ada transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Terus ada estimasi akuntansi yang membutuhkan pertimbangan signifikan. Dan yang terakhir adalah staf audit internal yang tidak efektif. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.